Di tengah klaim membaiknya perekonomian nasional oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, justru sebuah pernyataan mengejutkan datang dari putranya sendiri. Yudi Sadewo melontarkan peringatan adanya potensi krisis besar yang disebut-sebut bisa terjadi pada 2027. Mengapa terjadi perbedaan pandangan yang mencolok antara seorang menteri dan putranya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe untuk update berita terbaru dari kami. Sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa memiliki tugas untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas pasar. Dari sepertinya data retail sales BI mulai naik kan di bulan terakhir ini di September, karena sebagian dampak dari uang yang saya gelontorkan sudah mulai terasa di sistem. Saya pikir Oktober, November, Desember akan lebih besar lagi dampak yang terlihat. Setelah dilantik pada 8 September 2025, ia sering memberikan pernyataan ke publik yang bernada optimistis tentang pemulihan ekonomi. Pernyataan ini didukung oleh data-data makroekonomi yang menunjukkan perbaikan, seperti pertumbuhan PDB yang solid dan stabilitas pasar keuangan. Bagi pemerintah, pesan ini penting untuk meyakinkan investor dan masyarakat bahwa kebijakan fiskal berjalan sesuai rencana. Berbanding terbalik dengan ayahnya, Yudi Sadewo adalah seorang trader kripto yang kerap viral di media sosial, justru melontarkan komentar kontroversial. Pada September 2025, Yudo pernah menjadi sorotan karena unggahannya yang menyebut mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai agen CIA. Walau belakangan ia menyebutnya hanya candaan, pernyataan ini menimbulkan kegaduhan dan spekulasi publik. Yudo juga dikenal sering membicarakan isu-isu ekonomi dan pasar keuangan dari sudut pandang seorang trader, termasuk kekhawatiran tentang potensi krisis di masa mendatang. Perbedaan pandangan ini memicu pertanyaan publik, apakah ada pesan tersembunyi yang disampaikan Yudo, ataukah itu hanya sensasi media sosial? Sebagai menteri, Purbaya berkewajiban menjaga sentimen pasar agar tetap positif. Sementara putranya, sebagai seorang trader, mungkin memiliki perspektif yang lebih fokus pada volatilitas dan risiko pasar. Beberapa pengamat menilai, pernyataan Yudo bisa jadi mencerminkan kekhawatiran dari pelaku pasar yang melihat adanya potensi gejolak di masa depan, meski pemerintah terus berupaya menjaga optimisme. Terlepas dari niatnya, pernyataan Yudi Sadewo mencuat di tengah perdebatan global tentang potensi resesi atau krisis di masa depan. Apakah kekhawatiran Yudo hanya sensasi ataukah ada dasar yang kuat? Jawabannya mungkin tidak bisa didapat dari satu pihak saja. Perlu analisis mendalam dari berbagai sudut pandang, baik dari pemerintah, pasar, maupun para ahli untuk memahami landscape ekonomi yang sebenarnya. Yang jelas, perbedaan narasi dari ayah dan anak ini menyoroti kompleksitas dan ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian, bahkan di tengah klaim optimisme sekalipun. Pertanyaannya, mana yang lebih kredibel? Klaim pemerintah atau kekhawatiran pelaku pasar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.